Selamat datang di channel Teman Tidur di channel ini. Seperti biasa, saya akan kembali lagi dengan membawakan sebuah kisah misteri yang tentunya semoga saja dapat menemani aktivitas kalian semua. Yuk, daripada kita lama-lama, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Malam itu hawanya aneh, angin gak berembus sama sekali. Kayak semua sedang nahan napas. Di dusun Karangjati, warga sudah biasa ngumpul di serambi rumah masing-masing sambil ngopi kalau malam Jumat. Tapi malam itu beda, gak ada yang nongkrong di luar. Udara pengap, bikin tengkuk dingin meski gak ada angin sama sekali. Di rumah paling ujung, dekat kebun kosong yang dulunya berdiri rumah Pak Raji, Bu Erni baru saja selesai nyapu halaman. Tiba-tiba hidungnya menangkap bau menyengat, bau gosong. Bukan bau masakan. Ini bau kayu terbakar, campur arang dan debu. Ia berdiri kaku, matanya langsung melirik ke arah tanah kosong di sebelah rumahnya. Tanah yang dulunya tempat rumah Pak Raji dan keluarganya tinggal. Sekarang cuma ada ilalang tinggi dan beta bata berserakan. Tapi malam itu, bau gosong itu datang dari sana. Bu Erni manggil suaminya. Pak, sini deh. Bau apa ya ini? Pak Leman yang lagi ngelapin motor di dalam, jalan keluar sambil ngelirik sekeliling. Lah, ini bau apaan? Siapa yang bakar sampah jam segini? Gak ada yang bakar, jawab Bu Erni cepat. Tadi sore juga aku lihat, gak ada orang di situ. Belum sempat Pak Leman jawab, tiba-tiba Bu Erni jatuh terduduk. Badannya gemetar dan matanya mendelik tajam ke arah tanah kosong. Mulutnya komat-kemit, lalu berteriak kencang. Tolong, panas, ampun, anak saya, tolongin anak saya. Jangan kunci pintunya, tolong, kami nggak nyuri. Tolong. Pak Leman panik, langsung rangkul istrinya. Tapi Bu Erni malah meronta. Matanya berkaca-kaca tapi bukan kayak orang sadar. Tangannya menjulur ke depan, seperti mau narik sesuatu dari dalam api. Anak saya, jangan tinggalin di dalam. Panas. Jeritan itu kencang banget sampai tetangga-tetangga pada keluar. Busem. Dan Pak Nur lari mendekat, diikuti anak-anak muda kampung yang lagi nongkrong di pos ronda. Ada apa ini? Tanya Pak Nur napasnya enggos-enggosen. Pak Leman cuma geleng-geleng entah. Tadi dia cuma cium bau gosong, terus langsung jatuh dan teriak-teriak gitu. Bu Sum langsung baca doa, sementara yang lain bantuin bawa Bu Erni ke dalam. Tapi teriakannya makin jadi. Kali ini suara Bu Erni berubah, berat dan parau, kayak suara orang yang tenggorokannya terbakar. Kalian bakar kami hidup-hidup. Kami nggak nyuri, kami cuma miskin. Kenapa rumah kami dibakar? Semua orang terdiam. Suasana malam itu berubah tegang. Beberapa orang saling pandang, jelas ketakutan. Nama Pak Raji mulai disebut-sebut pelan. Warga yang lebih tua menunduk. Mereka tahu ini bukan kejadian biasa. Setelah dua orang ustaz kampung datang dan bacain ayat kursi di telinga Bu Erni, akhirnya perempuan itu pingsan. Tapi sebelum matanya menutup, dia sempat ngomong pelan. Mereka belum pergi, masih di sini minta keadilan. Malam itu, semua orang pulang dengan perasaan gak tenang. Gak ada yang berani nyalain TV keras-keras. Gak ada yang tidur. Bahkan yang biasanya ngerumpi tengah malam pun milih diam. Keesokan paginya, kabar soal Bu Erni langsung menyebar. Banyak yang bilang dia kerasukan arwah keluarga Pak Raji. Ada juga yang bilang itu cuma pengaruh angin malam. Tapi yang bikin makin ngeri, di tanah kosong itu ditemukan bekas gosong, melingkar seperti bekas api unggun. Tapi anehnya, rumput di sekitarnya utuh. Kayak apinya cuma nyala di satu titik tanpa ngerusak rumput sekitar. Pak RT pun datang langsung siangnya. Ia lihat sendiri bekas gosong itu. Tapi yang bikin dia makin merinding, ada bekas telapak kaki kecil-kecil. Dari arah bekas gosong itu menuju ke belakang rumah Bu Erni. Ini serius, kata Pak RT waktu kumpul warga malam harinya. Kita harus hati-hati. Jangan-jangan kejadian lama itu kembali keinget. Pak Nur nyeletuk pelan. Apa ini karena kita dulu diam aja waktu rumah Pak Raji dibakar? Beberapa orang langsung tegur dia supaya nggak ngomong sembarangan. Tapi yang lain diam. Dalam hati mereka pertanyaan itu terus ngiang. Malam Jumat berikutnya, sebagian warga udah mulai gelisah. Ada yang jaga rumah sampai pagi, ada juga yang baca doa dari maghrib sampai tengah malam. Tapi mereka tahu, ini baru awalnya saja.
dan tanah yang pernah membakar keluarga tak bersalah itu mungkin sedang bangun kembali. Siang itu, warga dikumpulin di balai desa. Pak Lurah, Pak Karta duduk di depan, ditemani beberapa tokoh kampung dan Pak Ustaz. Wajahnya tegang, gak kayak biasanya yang santai dan suka bercanda. Sejak kejadian Bu Erni minggu lalu, suasana kampung makin gak enak. Banyak warga jadi was-was. Kita gak mau bikin orang panik, kata Pak Lurah membuka pertemuan. Tapi kejadian kemarin gak bisa dianggap angin lalu. Apalagi tadi pagi, kita dengar kabar dari rumah Pak Daman. Orang langsung bisik-bisik. Nama Pak Daman memang belakangan jadi bahan omongan. Bukan cuma karena dia dulu termasuk orang yang paling lantang waktu rumah Pak Raji dibakar, tapi juga karena pagi ini dia ditemukan meninggal. Mendadak, Pak Daman ditemukan gosong di dapurnya. Lanjut Pak Lurah. Suaranya berat. Tapi anehnya, gak ada api, kompor mati, listrik aman, tapi tubuhnya gosong, kayak habis kebakar. Satu ruangan langsung sunyi. Anak-anak muda yang duduk di belakang pelan-pelan berhenti ngetik di HP. Pak RT yang dari tadi diem akhirnya berdiri dan buka suara. Kita semua tahu kejadian 10 tahun lalu itu bukan hal kecil, tapi selama ini kita milih diam, pura-pura lupa. Pak Lurah mengangguk. Sekarang saya rasa udah waktunya kita bahas lagi, biar semuanya jelas. Dan mungkin ini bisa bantu arwah yang belum tenang. Seseorang nyeletuk, emangnya mereka belum tenang Pak? Pak Lurah nggak jawab langsung. Ia buka map lusuh, naruh di meja depan, lalu pelan-pelan cerita. Dulu, keluarga Pak Raji tinggal di rumah paling ujung, yang sekarang udah jadi lahan kosong itu. Mereka orang susah, tapi baik. Raji, istrinya dan 2 anaknya. Mereka nggak banyak ngomong, kerja serabutan, kadang nyabit rumput, kadang bantu angkut hasil kebun warga. Pak Ustadz menimpali, tiap Jumat saya lihat Raji datang ke masjid bawah. Anaknya jarang absen. Pak Lurah lanjut, sampai suatu hari, kalung emas milik Bu Lilis hilang. Dia langsung nuduh anak Raji. Katanya, anak itu pernah masuk rumahnya waktu nganterin pesanan sayur. Bu Lilis itu yang pengusaha batik kan? Tanya salah satu ibu. Betul, jawab Pak RT. Waktu itu dia baru pindah ke sini. Rumahnya besar, kayak ngomongnya juga tinggi. Banyak warga hormat karena dia bantu sponsorin kegiatan desa. Padahal, potong Pak Lurah, belum ada bukti. Tapi omongannya langsung dipercaya karena dia orang kaya. Wajah-wajah di ruangan itu mulai gelisah. Beberapa orang tua menunduk. Mereka masih ingat hari itu. Bagaimana dalam waktu beberapa jam, warga langsung geruduk rumah Raji. Ada yang bawa bensin, ada yang bawa kayu, dan tanpa pikir panjang, Rama itu dibakar. Waktu itu saya coba tahan, kata Pak Lurah pelan, tapi saya kalah suara. Warga udah terbakar amarah. Ada yang nyeletuk dari belakang, termasuk Pak Daman. Semua menoleh. Yang ngomong langsung diam. Ya, jawab Pak RT. Daman waktu itu yang nyuruh anak-anak muda ngumpulin kayu. Dia bilang maling harus dikasih pelajaran. Pak Lurah berdiri lagi. Tapi seminggu setelah kejadian itu, kalungnya ditemukan di bawah lemari Bu Lilis sendiri. Jatuh waktu dia ganti baju, katanya. Wajah beberapa warga langsung pucat. Busum menutup mulut pakai kerudung. Ada yang nyeletuk pelan astagfirullah. Pak Ustaz berdiri. Saya nggak bilang ini pasti hukuman. Tapi kalau benar arwah keluarga, itu belum tenang. Kita semua punya andil. Diam waktu orang lain difitnah juga bagian dari dosa. Sambil semua masih mencerna cerita itu, Pak Nur tetangga Pak Daman angkat tangan. Tadi pagi saya yang bantu angkat jenazahnya. Tangannya nempel di meja. Kulitnya melepuh. Tapi dapurnya dingin. Bahkan dinding nggak ada bekas asap. Ini bukan kebetulan, gumam salah satu warga muda. Sekarang gimana? Tanya Busum, gemetar. Apa kita harus doa bersama? Ziarah ke makam mereka. Pak Lurah geleng. Mayat keluarga Pak Raji nggak pernah ditemukan utuh. Waktu rumah itu padam, cuma ada sisa tulang yang gosong. Itu pun sebagian besar hancur. Kita cuma kubur abu mereka di pojok tanah kosong. Suasana kembali hening. Lalu, salah satu anak muda angkat tangan. Pak, saya dengar dari nenek saya, katanya waktu rumah itu terbakar, ada suara anak kecil nangis terus minta tolong. Tapi nggak ada yang berani deketin. Pak Lurah menarik napas panjang. Bukan cuma kamu, banyak yang dengar, tapi milih diam. Nah, sekarang, kalau arwah itu datang lagi, kita jangan ulangi kesalahan.
Pak RT berdiri. Saya usul, malam Jumat ini kita adakan doa bersama di tanah kosong itu. Kita minta ampun, kita kirim doa. Kalau ada yang tahu sesuatu soal kejadian itu, ayo ngomong sekarang, sebelum makin banyak yang jadi korban. Warga pun sepakat, tapi dalam hati mereka, semuanya tahu bisa jadi sudah terlambat. Subuh itu, Pak Arman bangun lebih awal dari biasanya. Udara dingin, dan perutnya mules sejak semalam. Ia keluar kamar pelen-pelen, supaya nggak ganggu istrinya yang masih tidur. Tapi begitu buka pintu depan, langkahnya langsung terhenti di depan. Pintu, tepat di atas ubin, ada tumpukan arang kecil, bukan sembarang arang. Itu disusun rapi, membentuk pola kayak telapak kaki kecil dan beberapa huruf aneh. Pak Arman bengong beberapa detik, matanya nyipit, memastikan ini bukan ulah anak-anak iseng. Tapi rasanya nggak mungkin. Siapa yang iseng naruh beginian jam segini? Sambil bergumam kecil, ia melangkah mundur. Panggil istrinya. Bu, sini dik. Bentar, lihat depan pintu. Bu Sari keluar kamar sambil bawa selimut nempel di pundak. Wajahnya masih pucat. Aku mimpi aneh tadi malam, katanya pelan. Mimpi apa? Kayak ada anak kecil jalannya pelan-pelan, badannya kebakar, tapi nggak mati. Dia jalan ke arah rumah kita. Pak Arman langsung nunjuk ke bawah. Coba lihat itu. Bu, sorry. Menutup mulutnya, kaget. Wajahnya makin pucat. Itu arang? Kayaknya iya. Tapi siapa yang naruh beginian jam segini? Pak Arman mendekat, jongkok, lalu coba pegang salah satu arangnya. Masih agak hangat. Berarti ini baru, gumamnya. Bo, sorry Manda, jangan diapa-apain dulu. Kita laporin ke Pak RT aja. Tapi Pak Arman beda. Dia bukan tipe orang yang percaya sama hal-hal mistis. Paling anak-anak kecil iseng, katanya sambil ambil sapu lidi. Ia langsung nyapu arang-arang itu sampai bersih, lalu nyiram air. Sorenya, anak mereka Rehan pulang sekolah dengan wajah murung. Aku tadi mimpi pas tidur di kelas, katanya sambil duduk di tangga depan. Mimpi apa? Tanya Bu Sari, khawatir. Katanya aku harus bilang ke bapak. Rehan mendongak, matanya kosong. Kalau bapak nggak minta maaf, bapak bakal ikut terbakar. Pak Arman langsung berdiri dari kursi plastiknya. Kamu mimpi apaan sih, Han? Jangan asal ngomong. Tapi Rehan gak jawab. Dia malah jalan masuk ke kamar. Dan malamnya demam tinggi. Badannya panas banget. Tapi dokter bilang cuman flu biasa. Masalahnya, sejak malam itu, setiap malam Jumat, Rehan selalu kerasukan. Awalnya cuma ngomong sendiri. Tapi makin lama, suaranya berubah. Tangannya gerek-gerek kayak orang lagi kebakar. Matanya melotot. Kadang sampai berdarah dari hidung. Setiap kali kerasukan, kalimat yang dia ucapin selalu sama. Bapak harus minta maaf, atau ikut terbakar. Pak Arman makin bingung. Dia merasa nggak salah apa-apa, tapi Rehan terus diganggu. Bahkan waktu diajak ngaji ke masjid pun, anak itu teriak-teriak dan muntah hitam. Akhirnya, mereka undang Pak Ustaz buat ruqyah. Tapi anehnya, pas dibacain doa, Rehan malah ketawa. Suaranya bukan suara anak kecil. Kamu nyapu arang kami, kata Rehan dengan suara berat. Kamu hapus jejak kami, tapi kamu gak bisa hapus dosa kalian. Pak Arman merinding. Itu bukan suara anaknya. Bahkan cara ngomongnya pun beda. Malam itu, Pak Arman gak bisa tidur. Ia duduk di ruang tengah sampai subuh. Kepalanya dipenuhi. Dia mikir keras apakah ini semua ada hubungannya sama masa lalu. Sampai akhirnya dia ingat sesuatu. Dulu waktu rumah Pak Raji dibakar, Pak Arman memang ikut datang. Bukan buat bantu bakar, tapi buat lihat-lihat. Dia salah satu yang berdiri paling depan waktu warga ngerubung rumah itu. Dia ingat, dia nggak ngelakuin apa-apa, cuma nonton. Tapi dia juga nggak berusaha cegah. Dia diam saja. Paginya, dia coba cerita ke istrinya. Tapi Bu Sari udah nggak tahan. Kalau ini semua karena masa lalu, kamu harus ngaku. Kamu harus minta maaf. Jangan tang, anak kita makin parah. Pak Arman pun nekat ke rumah Pak Lurah. Dia cerita semuanya. Tentang arang di depan pintu. Tentang kerasukannya Rehan. Dan tentang kejadian 10 tahun lalu. Pak Lurah cuma mengangguk pelan. Kamu bukan orang pertama yang ngalamin ini. Tapi termasuk yang cepat sadar. Banyak yang lebih keras kepala dari kamu. Lalu Pak Lurah ngasih saran. Jumat malam nanti, ikut doa bersama di tanah bekas rumah itu.
bawa Rehan juga. Tapi jangan cuma datang, kamu harus bener-bener niat minta maaf. Bukan cuma buat jaga-jaga. Malam Jumat itu, Pak Arman dan Bu Sari duduk di pinggiran tanah kosong itu. Di situ sudah ada beberapa warga lain. Mereka semua menunduk, baca doa pelan-pelan. Rehan dibopong karena badannya masih lemah. Begitu doa mulai dibacakan, Rehan main daduk. Sadar, ia menatap ayahnya, lalu berkata dengan suara lirih, "Dia belum percaya kamu sungguh-sungguh." Pak Arman terisak. Di depan semua orang, ia berdiri, lalu berkata lantang, "Saya minta maaf. Saya dulu salah karena diam saja waktu keluarga itu difitnah dan dibakar. Saya nggak bantu, saya nggak bela. Saya cuma nonton dan saya malu." Malam tiba-tiba berembus pelan. Suhu yang tadinya panas karena lilin dan kerumunan terasa menyejuk. Rehan langsung tertidur di pangkuan ibunya. Napasnya tenang. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak berminggu-minggu, ia tidur tanpa teriak atau mimpi buruk. Tapi sebelum semua orang pulang, satu hal ganjil terjadi di tanah yang digelar tikar. Doa itu tiba-tiba muncul bekas telapak kaki kecil dari arang berjalan menjauh. Tapi kali ini arahnya bukan ke rumah siapapun. Arangnya menghilang perlahan, seperti dibawa angin. Pagi itu, Pak Rudi ketua RT setempat lagi nyapu halaman depan balai warga. Di tembok sebelah pintu, papan nama warga dusun tergantung seperti biasa. Sejak dulu, nama-nama di sana ditulis tangan, lengkap dengan nomor rumah dan status keluarga. Tapi saat dia lewat, matanya langsung tertuju ke satu baris tulisan baru. Tangannya refleks berhenti nyapu, jantungnya berdebar pelan. Ada 4 nama tambahan di ujung daftar. Nama-nama itu ditulis dengan spidol hitam, hurufnya rapi. Tapi aneh, terlalu rapi. Bukan tulisan tangannya, bukan juga tulisan siapapun yang pernah dia lihat. Pak Rudi mendekat dan baca pelan. Raji bin Samad Suminah binti Darmosari Raji Ilham. Raji wajahnya langsung pucat. Itu nama satu keluarga yang seharusnya sudah dihapus sejak 10 tahun lalu. Dulu, setelah kejadian itu, mereka dicoret dari daftar karena dianggap sudah meninggal dan bukan bagian dari dusun lagi, Pak. Rudi buru-buru masuk ke dalam. Dia panggil Pak Lurah yang kebetulan lagi di ruang belakang. "Pak, papan nama itu ada yang nambahin nama keluarga Raji," bisiknya suara gemetar. Pak Lurah buru-buru ikut keluar. Saat dia lihat tulisan itu, dia diam cukup lama, lalu berbalik ke arah Pak Rudi. "Siapa yang tambahin ini?" "Demi Allah bukan saya, Pak," jawab Pak Rudi. "Saya baru keluar jam segini. Semalam saya kunci semua pintu balai." "Enggak, yang lihat orang masuk semalam." "Sepi, Pak. Lagi pula, siapa yang mau masuk ke balai tengah malam?" Pak Lurah garuk-garuk kepala. "Ambil spidol merah. Kita coret dulu nama ini, biar nggak bikin warga heboh." Pak Rudi mengangguk. Tapi, begitu dia coba nyoret, ujung spidolnya malah patah. Spidolnya sendiri jadi kayak tumpul, nggak bisa nulis sama sekali. Dia ganti dengan spidol lain, hasilnya sama. Akhirnya, Pak Lurah ambil kertas dan langsung nutupin nama itu pakai kertas putih yang ditempel lakban di tempat lain. Bu Lilis lagi duduk di dapurnya. Wajahnya pucat, tangan gemetar pegang cangkir. "Teh, sejak seminggu terakhir, tidurnya nggak pernah nyenyak. Hampir tiap malam dia mimpi berdiri di depan rumah yang terbakar. Dan seorang anak kecil menatapnya sambil bawa kalung emas di tangannya. Mimpi itu berulang. Selalu sama, mata anak itu hitam, tapi wajahnya penuh luka terbakar. Dan setiap kali dia mau ambil kalung itu dari tangan si anak itu tanya, 'Kalung ini bukan punyamu kan?' Pagi itu, Bu Yati datang ke rumah. 'Bu, udah dengar kabar?' 'Belum.' Nama keluarga Raji muncul lagi di papan RT. Bu Lilis langsung berdiri dari kursinya. Wajahnya tegang. "Apa?" "Ditulis kayak nama baru. Tapi anehnya, spidol nggak bisa nyoret nama itu." Pak Lurah sampai tutup pakai kertas. Bu Lilis nggak jawab. Ia masuk ke kamar, buka laci lemari tua, dan ambil kotak kecil. Dari dalamnya, ia keluarkan kalung emas yang dulu pernah hilang. Kalung itu masih utuh. Gantungan liontin kecilnya masih sama. Ia duduk pelan di ujung ranjang, dan matanya mulai berkaca-kaca. Sebenarnya, Bu Lilis tahu betul sejak awal bahwa kalung itu tidak dicuri. Dia ingat jelas waktu kalung itu jatuh ke kolong lemari. Tapi waktu itu,
Dia sedang berusaha ambil alih tanah warisan di ujung dusun Tipat di mana rumah keluarga Raji berdiri. Tanah itu dulunya milik kakek suaminya. Tapi karena nggak ada sertifikat, yang jelas beberapa bagian didiami warga, termasuk Pak Raji. Saat tahu tanah itu bisa jadi peluang usaha batik miliknya, Bu Lilis mulai cari akal. Waktu kalung jatuh dan gak ketemu, dia pura-pura panik, lalu tuduh anak Pak Raji. Warga langsung percaya, karena Bu Lilis orang baru, yang kaya dan dermawan. Dia sering bagi-bagi sembako, bantu acara desa, gak ada yang berani bantah kata-kata Nia. Setelah rumah Pak Raji dibakar, tanah itu kosong. Dan beberapa bulan kemudian, tanah itu resmi jadi milik Bu Lilis. Ia dirikan gudang batik di sana, tapi gudangnya nggak pernah awet, pernah kebanjiran, pernah kejatuhan pohon, sampai akhirnya dikosongkan total. Katanya sial terus. Dan sekarang, nama keluarga itu muncul lagi. Bu Lilis merasa semua yang pernah ia tutup rapat mulai terbuka. Tangannya gemetar waktu menyentuh kalung. Tiba-tiba, liontin kalung itu jatuh sendiri ke lantai, dan dari lubangnya keluar abu halus berwarna hitam. Matanya membelalak. Ini, abu apa? Tapi belum sempat dia bersihkan, bau gosong tiba-tiba tercium dari arah dapur. Dia lari ke sana. Kompor mati, nggak ada api, tapi ada bekas arang di lantai membentuk jejak kaki kecil dari dapur menuju kamarnya. Bu Lilis mulai panik. Ia telepon Pak Lurah, tapi nggak diangkat. Akhirnya ia duduk di lantai, peluk lutut sambil komet-kamit sendiri. Mereka balik. Sore harinya, kabar nama Pak Raji muncul di papan RT. Sudah menyebar ke seluruh dusun. Beberapa warga nekat datang untuk lihat sendiri. Tapi waktu mereka buka kertas penutup nama itu, tulisan di baliknya berubah warna jadi merah. Darah. Pak Rudi yang pertama lihat langsung muntah di tempat. Ini udah bukan kejadian biasa, katanya pelan ke Pak Lurah. Mereka minta kita ngaku. Kita nggak bisa pura-pura lagi. Pak Lurah mengangguk pelan. Wajahnya serius. Kalau yang bikin dosa nggak segera minta ampun, mungkin ini semua nggak bakal berhenti. Dan malam itu, angin berembus lebih kencang dari biasanya. Di atas tanah kosong bekas rumah keluarga Raji, ada cahaya merah menyala pelan, kayak bara api yang belum padam. Sore itu, langit agak mendung, udara terasa gerah. Meski angin sempat lewat sebentar. Di pojokan dusun, dekat bekas rumah Pak Raji, ada satu sumur mati yang udah bertahan-tahan ditutup warga. Sumur itu dulu dipakai beberapa rumah, tapi sejak kejadian kebakaran, sumur itu dibiarkan begitu saja. Warga bilang airnya berubah bau, dan banyak yang mimpi buruk setelah lewat sana malam-malam. Namun sore itu, dua anak muda Rian dan Dito yang sering nongkrong di dekat situ, mulai dengar suara aneh. Mereka lagi duduk di pinggiran jalan kecil, sambil ngopi sachet dan ngerokok. Ketika suara tangisan anak kecil terdengar pelan dari arah sumur, awalnya mereka pikir cuma suara anak main. Lu denger nggak? Tanya Rian sambil noleh ke Dito. Apaan? Kayak ada anak kecil nangis. Dito pasang kuping. Suara itu makin jelas. Tangisan lirih, tapi terus-terusan. Nggak kayak anak main pura-pura. Suaranya kayak sedih beneran. Mereka berdiri pelan, lalu jalan ke arah sumur. Penutup sumur itu masih ada semen tua yang retak-retak, tapi bagian tengahnya bolong kecil. Cukup buat masukin kepala kalau nekat ngintip. Jangan-jangan beneran ada anak nyasar, kata Rian. Dito, yang lebih nekat, langsung jongkok dan ngintip ke dalam. Gelap banget, gue nggak lihat apa-apa. Rian ikut ngintip. Halo, ada orang di bawah? Tangisannya berhenti, diganti suara bisikan pelan. Bantu, aku. Panas. Rian langsung berdiri, wajahnya pucat. Anjir, itu barusan apa? Diam, matanya kosong, bibirnya gemetar. Dia cuma bilang, gue ngerasa panas banget, kayak ada api di dalam sumur. Mereka buru-buru cabut dari situ. Besok paginya, Dito nggak bangun dari tidurnya. Badannya demam tinggi, kulitnya memerah, dan matanya merah darah. Ibunya panik dan manggil Pak Ustadz. Dokter desa sempat datang, tapi bingung juga. Nggak ada tanda-tanda flu atau infeksi, tapi suhu tubuhnya sampai 40 derajat. Rian, yang semalam ikut ngintip, datang ke rumah Dito dengan wajah pucat. Tante, semalam kami ke arah sumur tua. Dito ngintip ke dalam. Ibunya Dito langsung gemetar. Kalian ke sumur itu?
Astagfirullah, kan udah dibilang jangan dekat-dekat. Rian cuma bisa nunduk. Sejak kejadian itu, dia ngerasa gak enak. Setiap kali dia tutup mata, bayangan wajah anak kecil penuh luka muncul. Kadang dia dengar suara tangisan itu lagi. Tapi kali ini, dari bawah kolong tempat tidurnya, warga mulai ribut lagi. Kabar Dito sakit cepat nyebar. Banyak yang langsung hubungkan ini dengan suara tangisan dari sumur. Apalagi ada satu warga yang juga ngaku dengar suara itu waktu lewat sana. Pas maghrib, Pak RT pun kumpulkan beberapa warga tua. Kita harus tutup rapat sumur itu, katanya. Jangan cuma semen, kita tutup pakai tanah, kita doa di situ. Tapi Pak Ustadz punya pandangan lain. Kalau suara itu minta tolong, artinya ada arwah yang belum tenang. Mungkin bukan cuma di situ, tapi sumur itu jadi jalannya buat mereka ngasih pesan. Beberapa warga mulai berani ngomong. Pak Darto bilang dulu pernah lihat bayangan anak kecil duduk di bibir sumur. Bu Minah cerita waktu anaknya sakit panas, dia dengar suara orang minta air dari sumur itu. Dulu, anak-anak Paraji suka main di situ kan? Tanya Bu Minah pelan. Pak RT mengangguk. Sari sama Ilham, mereka sering ngambil air buat ibunya. Semua jadi diam, wajah mereka menegang. Sore harinya, beberapa warga dan Pak Ustaz datang ke sumur. Mati itu, mereka bawa air doa, kemenyan, dan Al-Quran. Sumur itu masih dalam kondisi sama retak tua, dan ada lubang kecil di tengah. Begitu doa mulai dibacakan, angin kencang bertiup dari arah barat. Udara tiba-tiba panas. Salah satu warga, Pak Surya, mendadak batuk keras dan mimisan. Air doa yang disiramkan ke sekitar sumur langsung menguap, seperti ditaruh di atas besi panas. Pak Ustadz terus membaca doa keras-keras. Lalu, dari dalam sumur, terdengar suara tangisan lagi. Tapi, kali ini bukan lirih. Tangisan itu keras, menjerit, "Ampun, kami dikurung dalam api. Kami haus," warga saling pandang. Beberapa mundur karena takut, tapi Pak Ustadz tetap berdiri. Ia mendekat, pegang Al-Quran erat-erat, dan berteriak, "Kami bukan musuhmu. Kami hanya ingin kalian tenang." Tangisannya berhenti. Seketika itu juga, lubang kecil di penutup sumur tertutup sendiri oleh tanah seperti ditarik dari dalam. Semua orang mundur beberapa langkah. Salah satu warga pingsan di tempat. Tapi Pak Ustadz tenang. Mereka belum tenang. Tapi mereka dengar, katanya pelan. Malam itu, Bu Lilis gak bisa tidur. Lagi-lagi, dia mimpi rumah terbakar, tapi kali ini dia berdiri di dalam api, dan di depannya, anak kecil berdiri diam bawa ember air dari sumur. "Kalungmu bukan alasanku mati," katanya. Bu Lilis terbangun, tubuhnya basah oleh keringat. Dari kayohan, dia bisa dengar suara azan, tapi juga samar-samar suara tangisan dari arah sumur. Dia tahu waktunya sudah dekat, dan dosa masa lalu yang selama ini dia simpan rapat-rapat mulai mengejarnya balik. Bu Erni baru pasang kamera CCTV 2 minggu lalu, setelah kejadian kerasukan yang bikin seluruh warga geger. Bukan karena takut maling, tapi karena sejak malam itu, rumahnya sering terasa aneh. Kadang dengar langkah kaki di teras, kadang bau gosong. Tiba-tiba muncul, padahal dia lagi gak masak. Malam Jumat kemarin, sekitar jam 1 dini hari, kamera depan rumahnya merekam api besar yang berkobar di halaman. Gambar jelas api menyala setinggi lutut, bentuknya melingkar, kayak kobaran yang dipakai buat ritual. Tapi anehnya, nggak ada suara sama sekali. Bahkan, anjing tetangga yang biasanya ribut kalau ada api, malam itu diam total. Besok paginya, Bu Erni langsung cek halaman, dan benar, rumputnya hangus. Lingkaran gosong selebar 1 meter. Tapi nggak ada bekas terbakar yang biasa, nggak ada bekas bensin, kayu, atau sisa abu. Cuma rumput yang mendadak hitam dan kering. Dia panik, langsung manggil Pak RT dan nunjukin rekaman CCTV. Pak RT nonton sambil keringetan. Ini api beneran, tapi kok pas dicek langsung hilang? Lihat jamnya, "Pak, ini malam Jumat. Sama kayak waktu saya kerasukan dulu." Pak RT nggak banyak omong. Dia langsung kabari Pak Lurah dan beberapa tokoh warga. Malam itu juga diadakan pertemuan darurat di Bili Desa. Suasana tegang. Beberapa warga datang dengan wajah cemas. Udah banyak yang resah, apalagi setelah Dito sakit parah karena ngintip ke sumur. Sekarang muncul lagi kejadian api tak terlihat. "Kalau dulu kita bisa bohongi orang luar," kata Pak Lurah,
Sekarang kita nggak bisa bohongi diri sendiri. Satu persatu dari kita mulai kena. Pak Ustadz angkat tangan. Saya usul kita gelar doa bersama lebih besar. Ajak semua warga. Jangan cuma yang merasa bersalah. Karena sekarang arwah itu nggak cuma cari orang yang nyakitin, tapi juga yang diam, yang pura-pura nggak tahu. Tapi suara protes muncul dari kursi belakang. Ini gangguan setan biasa, kata Pak Sahlan, salah satu warga yang dulu juga hadir waktu rumah Pak Raji dibakar. Kenapa semua jadi parno? Setan itu takut sama orang iman. Tinggal doa aja, beres. Pak Lurah menatapnya tajam. Pak Sahlan, kita udah doa dari minggu lalu. Tapi gangguan ini makin jelas, makin kasar, bahkan muncul di kamera. Ini bukan hal biasa. Warga terpecah. Ada yang setuju doa bersama, ada yang masih anggap ini hal mistis biasa yang bisa ditangkal pakai air doa atau jimat. Tapi di antara keributan itu, kabar buruk datang. Pak Heri, warga lain yang dulu ikut nyiram bensin waktu pembakaran, meninggal mendadak pagi itu. Ditemukan gosong di dalam kamar mandi. Tapi anehnya, nggak ada api. Dinding kamar mandinya bersih. Air keran masih mengalir, tapi tubuh Pak Heri hitam seperti terbakar dari dalam. Ini bukan kebetulan lagi, kata Pak RT dengan suara berat. Orang-orang yang dulu terlibat, satu persatu kena. Malamnya, warga yang masih ragu tetap bertahan di rumah. Beberapa bahkan bilang ini cuma ujian biasa. Tapi Bu Erni, Pak Lurah, dan beberapa yang sadar bahaya datang ke tanah kosong bekas rumah Pak Raji. Mereka gelar tikar, pasang lilin, dan mulai doa bersama. Satu persatu dari mereka mulai mengaku bukan cuma soal ikut membakar atau tuduh-menuduh, tapi juga soal diamnya mereka waktu itu. Saya lihat waktu Raji ditendang keluar rumah, tapi saya diam aja, kata Pak Darto. Saya sempat curiga, tapi saya ketikatan aja, tambah Bu Marni. Pak Lurah angkat tangan. Yang penting sekarang kita jujur. Kita bukan malaikat, tapi kita bisa berhenti jadi pengecut. Saat doa makin khusyuk, bau arang pelan-pelan muncul. Tapi kali ini, bukan bau yang menyesakkan, melainkan bau hangat, kayak bara yang mulai padam. Lilin-lilin tetap nyala. Tak ada suara aneh, tapi semua tahu, ada yang mendengarkan. Sementara itu, di rumah Pak Sahlan, situasi berbeda. Dia lagi duduk di ruang tengah, nonton TV sambil ketawa-tawa kecil. Orang-orang kampung ini parnoan, gumamnya. Tapi saat dia mau berdiri buat ambil air, tiba-tiba lampu mati, televisi ikut padam, dan dari luar jendela muncul cahaya merah berkobar. Siapa? Dilo, teriaknya. Dia buka pintu cepat-cepat, tapi begitu pintu terbuka, tidak ada siapa-siapa. Yang ada hanya bekas jejak kaki gosong, mengarah ke dalam rumah. Dia mundur, napas ngos-ngosan. Ini nggak mungkin. Dia lari ke kamar, kunci pintu. Tapi dari balik jendela, suara anak kecil terdengar. Dulu Bapak yang bakar rumah kami. Sekarang, kami yang datang ke rumah Bapak. Api tak terlihat mulai menyelimuti kamarnya. AC mati, udara mendadak panas, dan Pak Sahlan berteriak keras. Tapi tak ada satupun tetangga yang mendengar. Keesokan harinya, Pak Sahlan ditemukan pingsan di lantai kamar. Seluruh dinding kamarnya hitam terbakar, tapi anehnya, tak ada api yang ditemukan. Kayak semua itu hasil kobaran yang gak kelihatan. Tubuhnya masih hidup, tapi tidak sadarkan diri. Warga makin yakin, ini bukan lagi sekadar gangguan. Mereka yang dulu membiarkan keburukan terjadi, yang pura-pura tidak melihat, tidak mendengar, tidak mau peduli, semuanya dihitung. Dan yang paling mengerikan dari semua ini adalah api itu tidak terlihat, tapi panasnya nyata, dan dendam itu masih menyala. Sudah 2 malam berturut-turut, Pak Lurah tidak bisa tidur nyenyak. Biasanya, ia hanya gelisah, tapi malam Jumat itu beda. Dalam mimpinya, ia berdiri di jalan setapak yang panjang, udara panas, tanahnya hitam, dan di ujung jalan ada rumah tua yang masih utuh, mirip rumah Pak Raji sebelum dibakar. Dari dalam rumah, muncul seorang lelaki tua. Bajunya kompang-kamping, kulitnya penuh luka bakar, sebagian mengelupas. Tapi matanya tenang. Dia mendekat, tidak bicara sampai benar-benar di depan wajah Pak Lurah. Lalu dia berkata pelan, "Tolong bersihkan nama kami. Dan jangan diam lagi, Pak." Lurah terbangun dengan napas terengah. Bajunya basah oleh keringat. Tapi bukan karena mimpi yang menakutkan.
Justru karena perasaan bersalah yang selama ini dia tahan mulai pecah. Dia duduk di kursi ruang tamu sampai subuh. Di meja depannya ada map berisi dokumen lama, catatan warga, surat laporan, dan kronologi kejadian kebakaran 10 tahun lalu. Semua dokumen itu dia simpan rapi. Bahkan dia tahu laporan kehilangan Bu Lilis tidak pernah lengkap. Tapi karena tekanan waktu itu datang dari pihak keluarga pengusaha dan juga karena uang sumbangan dari Bu Lilis cukup besar untuk dusun, dia pilih diam. Pagi harinya, Pak Lurah mendatangi rumah Pak Ustadz. Pak, saya mau ngaku saya punya data lengkap soal kejadian. Waktu itu bahkan saya tahu dari awal kalau tuduhan Bu Lilis gak kuat. Tapi saya biarin semuanya jalan. Saya gak tahan tekanan dari atas. Pak Ustaz duduk diam. Wajahnya tegang. Saya mimpi didatangi Pak Raji. Wajahnya rusak terbakar. Tapi matanya tenang. Dia gak minta balas. Dia cuma minta satu hal. Bersihkan nama mereka. Pak Ustaz mengangguk pelan. Saya percaya, Pak. Mereka memang gak butuh balas dendam. Mereka cuma ingin kebenaran dikembalikan. Pak Lurah menghela napas. Saya mau umumkan semua ini ke warga malam minggu nanti. Saya akan tunjukin semua bukti, semua kesalahan, semua diam yang saya lakukan. Pak Ustadz kaget tapi juga liga. Kalau Bapak berani lakukan itu, insya Allah mereka akan tenang. Tapi belum sampai sore, kabar itu entah bagaimana sampai ke telinga Bu Lilis. Sore harinya, dia datang ke rumah Pak Lurah bersama suaminya dan 2 orang dari keluarganya yang dikenal sebagai orang besar di kota. Mereka tidak datang sebagai tamu. Mereka duduk di ruang tamu dengan wajah dingin. Tanpa basa-basi, Pak Lurah, kata salah satu pria tua yang duduk di tengah. Kami dengar Bapak mau buka cerita lama ke warga. Apa betul? Pak Lurah diam. Ia menatap tamunya tajam. Ya, saya mau bersihkan nama keluarga Pak Raji. Mereka tidak mencuri. Tuduhan itu palsu. Bu Lilis langsung menyela. Pak, kalau Bapak buka aib itu, semua usaha kami bisa runtuh. Nama keluarga saya rusak. Orang tua saya yang sudah bantu desa ini bisa kena juga. Usaha yang dibangun di atas dosa harus ditanggung. Saya juga salah, Bu. Saya diam. Saya tutup mata. Suami Bu Lilis mulai bicara. Kalau Bapak terus nekat, kami bisa tuntut Bapak balik. Dokumen yang Bapak simpan bisa dianggap penyimpangan arsip. Bapak bisa kena pasal penyalahgunaan. What now? Pak Lurah tertawa kecil. Silakan, saya sudah siap. Tapi salah satu pria tua itu mendekat. Suaranya berubah dingin. Bapak masih punya keluarga kan? Istri, anak, cucu. Bapak yakin mau ambil resiko ini? Ancaman itu jelas. Tapi Pak Lurah tidak menjawab. Ia berdiri dan hanya berkata, saya sudah lelah jadi pengecut. Malamnya, Pak Lurah duduk di kamarnya. Lampu redup, udara berat, tapi hatinya tenang. Ia tahu, risikonya besar, tapi ia juga sadar. Jika tidak dilakukan sekarang, desa ini tidak akan pernah benar-benar tenang. Istrinya masuk ke kamar. Apa kamu yakin mau bacakan semua ini? Pak Lurah memandang istrinya. Kalau kita diam, kita sama saja ikut membakar mereka untuk kedua kali. Istrinya hanya mengangguk pelan. Ia tahu suaminya tidak akan mundur lagi. Malam minggu, balai desa penuh. Warga berkumpul. Sebagian besar karena penasaran. Tapi ada juga yang datang karena ingin tahu. Apalagi yang akan terjadi setelah kejadian demi kejadian aneh menimpa desa. Pak Lurah berdiri di depan. Di tangannya ada map berisi dokumen. Wajahnya tegas, tidak lagi terlihat ragu. Saya minta waktu sebentar saja. Apa yang saya sampaikan malam ini mungkin tidak menyenangkan, tapi ini kebenaran yang sudah terlalu lama disembunyikan. Warga mulai tenang. Pak Ustaz duduk di sisi kanan panggung kecil, menatap Pak Lurah dengan sorot bangga. Pak Lurah mulai bacakan satu persatu. Kronologi tuduhan, laporan Bu Lilis, tidak adanya bukti kuat dan tekanan dari pihak luar yang membuat dia sebagai lurah saat itu diam. Saya minta maaf kepada seluruh warga, terutama kepada arwah keluarga Pak Raji. Saya tahu, saya salah, saya diam, dan saya sadar. Dosa saya bukan karena saya membakar rumah itu, tapi karena saya membiarkan orang lain melakukannya tanpa saya cegah. Warga diam, beberapa mulai terisak. Bahkan mereka yang dulu percaya tuduhan itu kini menunduk dalam.
Pak Lurah menutup mapnya. Kalau saya harus dihukum karena menyampaikan ini, tapi saya mohon, jangan ada lagi yang diam saat ketidakadilan terjadi. Malam itu, angin lewat pelan. Dari tanah kosong bekas rumah Pak Raji, ada cahaya kecil bukan api tapi, seperti kilatan hangat yang hanya terlihat sebentar. Seolah-olah ada yang tersenyum dari dunia sebelah. Malam Jumat itu, suasananya beda. Sejak sore, warga sudah berkumpul di tanah kosong bekas rumah Pak Raji. Mereka bawa tikar, lilin, air mineral, dan sebagian lagi bawa bunga tabur. Tidak ada suara musik, tidak ada obrolan keras. Semua orang datang dengan wajah serius. Pak Lurah berdiri paling depan. Di sampingnya ada Pak Ustaz dan Bu Lilis yang didampingi suaminya. Wajah Bu Lilis pucat, matanya sembab, seperti habis menangis sepanjang sore. Tapi tidak ada yang peduli dengan penampilannya. Malam itu bukan soal penampilan, malam itu soal penebusan. Terima kasih semua sudah datang, kata Pak Lurah membuka acara. Suaranya lantang tapi bergetar. Kita di sini bukan untuk menyalahkan, tapi untuk minta maaf, untuk mengembalikan kehormatan keluarga yang selama ini kita hancurkan karena kebohongan. Semua warga diam, tak ada yang berani duduk. Bahkan anak-anak kecil pun ikut diam, seolah mereka bisa merasakan betapa beratnya udara malam itu. Pak Lurah lanjut bicara. Ia ulang lagi isi pengakuannya, tapi kali ini di depan semua orang. Ia tunjukkan salinan laporan, surat pernyataan, dan bukti-bukti bahwa tidak pernah ada pencurian. Semua yang dulu dituduhkan ke keluarga Pak Raji salah. Setelah itu, dia mundur pelan. Lampu sorot diarahkan ke Bu Lilis. Awalnya Bu Lilis menunduk, tapi warga bersuara pelan menyuruhnya maju. Ada yang bilang, ayo Bu, sekali saja jujur. Ada juga yang bilang, biar arwah mereka tenang. Bu Lilis maju dengan kaki gemetar. Dia buka mulut, tapi tak langsung bicara. Beberapa detik kemudian, suaranya keluar, lirih, tapi cukup jelas untuk didengar semua orang. Saya salah. Kalung itu nggak dicuri. Saya jatuhin sendiri. Tapi saya nuduh anak Pak Raji. Karena saya pengen rumah dan tanah mereka kosong. Biar bisa saya beli lewat orang lain. Beberapa warga mendesak. Ada yang menutup mulutnya karena syok. Tapi tidak ada yang melempar. Tidak ada yang mencaci. Semua hanya diam. Diam yang berat. Bu Lilis lanjut. Saya pikir waktu itu dengan uang semua bisa dibereskan. Tapi ternyata nggak semudah itu. Arwah mereka, Masa Aida, dan saya sadar, saya nggak bisa lari selamanya. Setelah itu, ia terduduk di tanah. Tangisnya pecah. Suaminya mencoba menariknya bangun, tapi ia tolak. Biar saya di sini. Biar saya minta maaf dari tempat yang dulu saya rebut. Pakir maju, ia pimpin doa, dan seluruh warga ikut duduk mengelilingi tanah kosong itu. Doa dilantunkan. Kalimat-kalimat tobat dan pengakuan dosa diucapkan pelan tapi tulus. Di tengah doa, angin berhenti total. Udara jadi panas, dan dari tengga-tengga tanah kosong itu, api kecil muncul. Semua mata membelalak. Api itu tidak menyebar, tidak menyambar kemana-mana, tapi berkobar pelan, seperti menari-nari di atas tanah. Warga mulai mundur, takut. Tapi Pak Ustadz berdiri dan angkat tangan. Jangan lari, ini bukan api untuk membakar. Ini api terakhir. Beberapa orang menahan napas. Api itu menyala tidak lebih dari 1 menit. Lalu perlahan mengecil dan padam sendiri. Tak tersisa asap. Tak ada bauban. Tapi satu hal terdengar dengan jelas, tangisan. Tangisan lirih dari suara anak kecil. Disusul suara wanita. Dan terakhir, suara pria tua yang hanya berkata, terima kasih. Lalu, sunyi. Tak ada suara lagi. Tak ada angin. Tapi semua warga tahu, sesuatu baru saja selesai. Sejak malam itu, bau gosong tak pernah muncul lagi. Tak ada lagi rumput terbakar, CCTV aneh, suara dari sumur, atau kerasukan. Dito yang sakit mulai sembuh pelan-pelan. Pak Sahlan yang sempat tak sadarkan diri bisa bicara lagi meski masih lemah. Warga merasa seperti telah melewati musim panjang yang kelam. Tapi mereka tidak mau lupa. Setiap malam Jumat, warga tetap kumpul di tanah kosong itu. Mereka gelar doa, bukan karena takut, tapi karena mereka tahu dendam bisa muncul lagi kalau keadilan diabaikan.
Pak Lurah membentuk tim kecil, namanya Paguyuban Arwah Tak Bernama. Mereka bertugas mencatat dan menjaga kejadian mistis yang berkaitan dengan sejarah dusun, supaya kejadian ini tidak terulang, Bu Lilis. Setelah kejadian itu, menutup usahanya dan pindah ke kota. Katanya ingin hidup sederhana dan menebus dosanya. Beberapa warga masih dendam, tapi sebagian besar hanya bilang, biarkan dia menanggung sendiri. Tanah bekas rumah Pak Raji tidak dibangun lagi. Warga sepakat, tempat itu jadi tempat doa, bukan bangunan. Di atas tanah itu, mereka letakkan batu besar dari sungai, dan ditulis, di sini dulu tinggal keluarga yang dibakar oleh fitnah. Mereka sudah tenang, tapi kebenaran tidak boleh dibakar lagi. Dan sejak malam Jumat itu, dusun benar-benar tenang. Bukan karena arwahnya pergi, tapi karena kebenaran akhirnya kembali ke tempatnya.